Muhammad Farhani. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'd bil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat kesehatan dan juga kedamaian serta kerukunan di tanah air Indonesia sehingga kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kita sehari-hari dengan tenang dan lancar. Termasuk kehadiran kita di tempat suci ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat akan sulit terrealisasi jika kita berada dalam kondisi stabilitas keamanan yang tidak baik seperti berada di tengah konflik maupun peperangan. Oleh karena itu, mari kita jaga kondusivitas lingkungan, daerah, dan negara kita yang selama ini dalam keadaan damai. Mari kita ungkapkan syukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan komitmen bersama kita bisa mempertahankan ketenangan ini. Kita bisa terus melaksanakan misi utama kita di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada kesempatan mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai kewajiban dan rukun di dalam khutbah Jumat yang tidak boleh ditinggalkan, wasiat takwa dan ketakwaan itu sendiri menjadi modal penting dalam mengarungi kehidupan kita di dunia. Takwa sendiri didefinisikan, yakni kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan sunyi ataupun ramai, secara lahir maupun batin, dan dilihat orang lain maupun tidak dilihat orang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara perintah dan larangan Allah dalam kehidupan ini adalah senantiasa menjadi pribadi yang cinta pada perdamaian dan menjauhi perselisihan ataupun peperangan. Hal ini selaras dengan materi khutbah Jumat yang akan khatib sampaikan, yakni berjudul Islam membenci kekerasan dan peperangan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kedamaian merupakan dambaan semua manusia. Kita diperintahkan untuk menyebarkan kedamaian dalam kehidupan seperti dicontohkan Nabi dengan menebar salam apabila bertemu dengan orang lain, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Nabi bersabda, "Ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wassalu wan nasu niyamun tadkhulul jannah bisalam." Yang artinya, wahai manusia, tebarkanlah salam perdamaian, berikanlah makan orang lain, dan salatlah di saat orang-orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan damai. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
Kedamaian adalah suatu hal yang mutlak dan didambakan oleh setiap manusia karena bermula dari hati setiap manusia. Tidak mungkin mampu memberikan kedamaian pada orang lain jika hatinya sendiri tidak damai. Rasulullah dihadirkan ke muka bumi ini dalam rangka mewujudkan perdamaian dan keselamatan dengan menyingkirkan segala upaya kekerasan, termasuk di dalamnya adalah peperangan. Peperangan merupakan hal yang dibenci dalam agama Islam, seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya diwajibkan atasmu berperang, baik itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan perang kepada umat Islam. Namun sebenarnya umat Islam merasa berat dan tidak senang terhadap peperangan tersebut. Jiwa umat Nabi Muhammad sudah terdidik untuk cinta pada perdamaian, sehingga ketika turun ayat ini Allah menambahkan dengan kalimat wa kurhul lakum, yang artinya padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Ayat ini berbicara tentang perang, namun sebenarnya kandungan yang mengisyaratkan bahwa jiwa umat Islam dididik oleh Nabi untuk selalu enggan berperang. Seorang muslim tidak diwajibkan untuk mengislamkan seluruh dunia dengan perang. Perang dilakukan untuk membela agama, membela kepercayaan demi meraih kedamaian. Sehingga kita jika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang lain, kemudian ada permintaan untuk berdamai, maka umat Islam harus menyambut ajakan perdamaian tersebut. Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama Mesir di akhir abad 19, pernah mengungkapkan bahwa al-Islamu mahjubun bil muslimin, yang artinya Islam tertutup oleh umat Islam. Ditutup di sini bermakna rahmat dan kebaikannya yang ditutupi oleh umat Islam sendiri dengan sikap-sikap seperti radikalisme, kekerasan, dan melampaui batas kepada orang-orang yang tidak sejalan dengannya. Kekerasan akan mengalami datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Islam sendiri tercoreng reputasinya oleh segelintir umatnya yang melakukan kekerasan atas nama Islam. Anda jangan keliru di masyarakat dengan menggunakan dalil sepotong-potong untuk dijadikan landasan perbuatan kekerasan yang bertentangan dengan kedamaian, seperti penafsiran sepotong ayat pada surat Al-Fatih ayat 29 yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ayat ini sering dijadikan dasar bagi sebagian kelompok untuk menghalalkan kekerasan dalam perilaku mereka. Padahal makna keras di sini yakni memiliki tingkatan, dan tidak semua kekerasan yang dilakukan seseorang harus dilawan dengan kekerasan pula. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam konteks kekinian di zaman modern, kita tentu prihatin masih saja terjadi kekerasan dan peperangan di beberapa penjuru dunia. Peperangan telah mengakibatkan ribuan jiwa manusia meninggal dunia. Bahkan bukan pihak yang berperang saja, namun juga rakyat sipil, orang tua, sampai anak-anak menjadi korbannya. Tentu kita sangat prihatin. Selain prihatin, kondisi ini juga kita sikapi dengan bijaksana
jangan sampai konflik peperangan yang terjadi bertambah buruk dengan ulah kita menjadi pemicu tersebarnya konflik peperangan ke penjuru dunia yang lain. Terlebih di era teknologi informasi saat ini, di mana provokasi sangat mudah dilakukan oleh seorang sehingga bisa memperkeruh suasana. Sudah seharusnya kita menjadi agen perdamaian yang senantiasa mengajak kepada perdamaian dengan narasi-narasi yang menyejukkan, khususnya di media sosial. Mari kita serukan perdamaian dunia. Kita doakan semoga peperangan yang terjadi segera usai dan penduduk dunia bisa kembali damai dan tenang. Peperangan yang berkepanjangan hanya akan membawakan kesengsaraan. Kita berdoa saudara-saudara kita yang berada dalam bayang-bayang peperangan diberikan keselamatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ke depan dunia akan diwarnai dengan kesejukan dan kebersamaan untuk bersama-sama membangun peradaban yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil intihari wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila magfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa la qadira hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min hammi wal hazan wa na'udzubika min ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatil dayni wa qahril rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.